Terus kenapa kalian bilang nama istri Adam itu adalah Hawa? Terus kalian tahu dari mana? Dari Nabi Muhammad menjelaskan di dalam satu hadis tentang penjelasan Nabi Adam. Bahwa Allah menciptakan Nabi Adam. Ada. Oh, di hadis mana itu? Banyak. Nama boleh istri. Tunjukkan dulu. Oke, nah. Kalau di Al-Quran nggak ada berarti ya? Kalau di Al-Quran fix nggak ada ya, Goldian ya? Nama nggak ada. Iya, nama Hawa nggak ada, nama istri Adam itu fix nggak ada di Al-Quran ya? Nama nggak ada, tapi cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa itu di Al-Quran ada. Gini, aku mau jelasin bagaimana Al-Quran itu dikasih ke Nabi Muhammad dan untuk apa dan bagaimana kandungan Al-Quran. Iya, maksud saya gini, silakan. Tadi kan kamu bilang nggak ada, berarti fix di dalam Al-Quran nama istri Adam itu nggak ada ya, yaitu Hawa ya, nggak ada ya. Nama anak Yesus pun juga nggak ada di Al-Quran. Yang saya tanya Hawa, iya betul, nama Yesus nggak ada. Hawa, berarti fix nggak ada nama Hawa ya di dalam kitab Al-Quran. Nggak ada. Oke. Ya udah, apa masalahnya? Nah, kamu bilang dari hadis. Di hadis mana ada nama Hawa? Silakan. Ada. Bukan sinyal saya, sinyal kamu yang kurang bagus kayaknya, saudaraku. Bentar, cek. Jelas nggak? Jelas sekali. Bentar, aku cariin. Ozol lama-lama toh, yang antri banyak. Sabar dulu, santai lah kita. Kamu bisa bertanya iman Islam sepuasnya. Siapa tahu kamu dijamah oleh Tuhan. Oh, no. Satu aja yang itu. Nah, itu dia udah framing. Saya itu ya menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat ya, Sang Penguasa baik di surga maupun di bumi. Nah, kalau kamu ada nggak bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Oh, berarti Tuhan bisa dilihat. Betul. Yang saya tanya, ada nggak bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Oke, aku jelasin. Dan apa itu? Aku jelasin. Oh, sekarang yang Hawa nanti cari sendiri dulu ya. Mungkin itu agak lama itu. Mungkin sampai mungkin sampai ayam tumbuh gigi nggak dapat. Tentang Hawa pasti ketemu. Jadi kalau gini, aku mau jelasin satu-satu. Kok saya pula yang disuruh search? Oke, udah. Soalnya udah aku search itu kok nggak ada gitu. Mana tahu saya yang salah atau kurang lengkap datanya. Tunjukkan dulu di mana tertulis. Kenapa kalian bilang istri Adam itu namanya Hawa? Dari mana kalian tahu? Udah, gantian ya, Mikana. Jadi baru nanti yang kedua itu ya, apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun. Yang dua ini aja dulu jawab dulu, bisa apa enggak? Oke, jadi kalau Mikana tanya nama istri Nabi Adam secara eksplisit di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Tetapi tentang penciptaan Siti Hawa, tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang mana Adam jatuh dalam dosa, gara-gara makan buah pengetahuan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan cara tobat Nabi Adam pun dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin dijelaskan. Nah, kalau namanya secara eksplisit nggak ada. Di Al-Quran, itu bukan kitab yang menceritakan seluruh sejarah. Karena apa? Ketika Al-Quran nanti menceritakan seluruh sejarah secara full, maka sangat banyak nih karena. Jadi nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ya Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk yang terang. Dan untuk orang-orang yang bertakwa, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi tukilan-tukilan cerita yang termaktub di dalam kitab sebelumnya, itu yang penting-penting aja yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Nangkep ya kira-kira? Emangnya Adam ini nggak penting? Kita ketahui Adam siapa nama istrinya? Diceritakan cerita Nabi Adam. Oke. Nama istrinya nggak penting? Dalam surat Al-Baqarah. Nggak penting? Bagi kami. Katanya petunjuk. Terus bagi gimana kami, kita mau... Bagi kami Mikana, kalau kamu nama-nama, bagi kami Mikana, nama-nama orang-orang terdahulu itu
nggak begitu penting. Tetapi kandungan-kandungan daripada ceritanya yang bisa kita jadikan pelajaran itu penting. Contoh, nama istri yang diambil Daud daripada Uria juga nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan di Bible dijelaskan kalau Daud memperistrikan Goldian karena gini, kalian itu selalu kan tadi aku jelasin sama sebentar, karena gini saudara-saudaraku Muslim selalu bilang gini, Adam dan Hawa itu selalu itu sepaket loh. Saya kan bingung, penasaran dari mana kalian tahu nama Hawa. Terus juga ya tadi kamu bilang, seperti tadi ceritakan Adam itu yang jatuh dalam dosa yang makan buah pohon pengetahuan. Di mana itu terus dalam kitabmu makan buah pohon pengetahuan? Terus juga dari mana kalian tahu nama istri Adam itu Hawa? Kenapa selalu kalian bilang, nama istri Adam itu Hawa, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa gitu. Dari mana kalian tahu nama Hawa ini? Saudaraku itu nanya aku yang pertanyakan. Kalau saya kan nggak pernah sebut-sebut nama istri sini. Tapi ketika kalian nyebut nama dari istri Adam itu Hawa, saya kan penasaran. Dari mana kalian tahu itu? Gitu loh, bro. Sudah paham? Oke, udah. Kecuali aku jawab, kalian tidak pernah sebut, ya pasti aku nggak tanya. Oke, udah. Aku jawab. Jadi, bagaimana kita umat Muslim bisa mengetahui nama Siti Hawa kalau istri daripada Nabi Adam itu Hawa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Nahnu nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Allah menegaskan kepada kita, kitab sebelumnya itu pernah turun. Apa kata Allah? Taurat dan Injil. Nah, mufasir kita untuk meng-cross-check sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran, termasuk juga nama istri Nabi Adam, itu bisa dicek di dalam kitab sebelumnya itu. Yang pertama, cara kita mengetahui. Yang kedua, keterangan tentang hadis Nabi. Contoh, Nabi Adam diciptakan berapa hasta. Terus bagaimana kisah perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga beliau bertemu. Bagaimana Nabi Adam tobat. Itu pun diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Jadi, Mikana, Nabi SAW bersabda, ada dua pegangan Goldian, Mikana, yang kutinggalkan kepadamu sebelum aku wafat. Yaitu Al-Quran dan apa yang aku katakan. Gitu Mikana, tepuk tangan. Jadi Mikana seharusnya mengikuti Nabi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Gitu. Artinya kamu menyampaikannya kepada saya bahwa kalian tahu nama Hawa itu dari kitab Taurat gitu. Taurat dan Injil. Salah satunya itu. Salah duanya dari hadis Nabi SAW. Gitu Mikana. Salah duanya? Berarti salah semuanya. Astaga, naga di surga Papa. Katanya salah satunya, salah duanya. Berarti salah. Oke, aku lagi. Jadi Mikana, beberapa. Artinya kalian tahu nama Hawa itu dari Taurat dan Injil, dari kitab Taurat dan Injil begitu. Bisa jadi itu. Bisa jadi atau tidak. Yang mana sih? Jangan pelimpan, jangan bingung, jangan ragu gitu loh. Yang pasti dalam firman Tuhan aku jelasin 30 detik lagi. Aku jelasin 30 detik. Tolong dengerin. Kakak Mikana yang cantik. Ya udah. Jadi ada beberapa metode bagaimana kita umat Islam tahu nama istrinya Nabi Hawa. Salah satunya ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 2 kalau enggak 3. Nahnu nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Telah diturunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an untuk membenarkan kitab sebelumnya. Allah ngasih indikasi ke Goldian, Allah ngasih indikasi ke Mikana bahwa sebelum the last and final testament, perjanjian terakhir yakni Al-Qur'an turun, itu ada kitab-kitab sebelumnya. Allah menyebutkan ada 3. Ada Taurat, ada Mazmur David, dan ada Injil yang diterima Yesus lalu disampaikan kepada Bani Israel. Nah, kita cross-check kitab-kitab sebelumnya, ternyata menerangkan bahwa nama istri Nabi Adam Hawa. Itu. Satu itu. Terus kedua, dari keterangan hadis Nabi SAW juga menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ada 2 cara kita mengetahui. Dari kitab-kitab sebelumnya, yang sudah
dibaca yang sudah dipelajari oleh para mufasir kami, lalu menyimpulkan bahwa istri Nabi Adam itu adalah Siti Hawa dan dari hadis Nabi. Karena kenapa Mikana? Islam ini merupakan Abrahamic faith, agama atau kepercayaan yang turun dari Abraham Avinu alaihissalam, kakeknya Nabi, bapaknya bangsa-bangsa. Jadi ada satu rantai yang sejajar seluruh seia dan sekata tentang apa yang diisikan di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Gitu. Semoga Mikana paham. Tepuk tangan. Oke, saya akan bicara ya. Tadi kan Goldian mengatakan Allah ya memberitahu sama saya, sama Goldian, dan Allah juga memberitahu sama Mikana. Mohon maaf dengan segala hormat, bukan Allah yang memberitahu sama saya, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memberitahu kepada saya melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Taurat. Jangan dipotong ya, itu kan. Oke. Udah langsung mau kesurupan. Bukan Allah yang ngasih tahu ke saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang memberitahu kepada saya melalui para nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang tertulis di kitab Taurat dan Injil, Zabur, dan kitab para nabi ya, di mana di situ jelas tertulis nama Hawa di Kejadian 3 ayat 20 dan masih banyak ayat yang lain. Nah, di sini sekarang bahwa Goldian ya menyampaikan kepada kita teman-teman, jadi mereka tahu nama Hawa itu dari Alkitab. Wow, haleluya, haleluya. Dan asal Goldian tahu ya, ya, firman-Nya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Jadi jangan pede Goldian, kamu itu klaim sepihak, ngaku-ngaku, mengais-ngais ya, mengais-ngais dari Alkitab untuk memvalidasi imanmu. Nah, oke, itu. Yang kedua ya, di mana tertulis di dalam hadis bahwa ada nama Siti Hawa, tunjukkan sekarang. Terima kasih Goldian. Oke. Suaraku jelas ya teman-teman, semoga jelas ya. Mikana, tadi ada klaim menarik yang kamu ucapkan bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, betul? Oke. Sekarang kita main teks, teman-teman. Ketika Mikana memberikan klaim bahwa Yesus itu adalah Yahweh atau Jehovah itu sendiri, jawab maka Mikana akan dihadapkan hadis ke suatu kekacauan. Oke, nanti itu gampang itu. Banyak itu. Boleh aku ke situ? Takut, saudara-saudara. Takut. Aduh, sinyalku. Change the top hadis di mana tertulis ada nama Hawa. Mikana, sinyalmu itu jelek. Karena tadi kamu sudah akui, kalian tahu dari Alkitab, artinya kopas. Kamu tuh patah-patah. Akukah yang jelek sinyalnya apa gimana ya teman-teman? Aku mirroring pakai HP ini, aku bagus. Yang bagus aku, dirimu yang lagi jelek. Sinyal ya, kalau kamu cantik, pujaan hati emang. Aku jaringanku bagus kan teman-teman? Tolong dikonfirmasi. Bagus kan? Aku yang bagus, dirimu masih jelek. Oke, udah. Cek. Silakan tunjukkan di dalam hadis ada nama Siti Hawa. Oke, sebelum ke situ, aku minta waktunya 1 menit untuk menjelaskan klaimmu. Aku lagi cari ya, banyak soalnya. Jadi gini, teman-teman, Mikana itu kasih klaim, ini teman-teman Kristen ini juga harus paham. Di tubuh kekristenan ada beberapa doktrin, tapi aku nggak mau masuk ke situ. Mikana punya kepercayaan sendiri. Tunjukkan nama Hawa di hadis. Takut teman-teman. Saya tidak takut. Oke, coba buktikan Jehovah. Oke, betul Mikana, Jehovah adalah Yesus itu sendiri? Iya, betul sekali. Tapi tunjukkan dulu nama Siti Hawa di hadis. Kalau kamu bilang Yesus adalah Jehovah itu sendiri, kalian itu tahu nama Hawa itu dari Alkitab. Artinya apa? Kopas. Oke. Banyak kok Mikana. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dari tadi banyak, tapi tak satu pun ditunjukin. Nama ya, nama. Ya, secara eksplisit bahwa memang nama istri Adam itu adalah Siti Hawa.
Oke. Di surat Al-A'raf itu ada sebenarnya. Padahal tadi dia udah bilang di Al-Quran nggak ada, dibilang lagi di Al-A'raf. Ini gimana sih si kalian ini? Ditafsirin sama mufasir. Sabar dulu. Aku belum siapin. Nah. Oke, sambil aku cari, ini kan bisa jawab. Udah nggak usah menghindar, tunjukkan. Kalau kamu belum bisa tunjukkan, cari dulu itu datanya biar kita ganti sama yang lain ya. Jawab dulu, baru kok bisa ganti topik yang lain. Oke. Itulah kan, tadi framing. Ya udah Mikana, kamu aja yang nanya sama saya. Kalau saya yang nanya sama kamu, ntar kasihan kamu nggak bisa jawab katanya. Tadi kan udah aku jawab, betul. Tadi kan udah aku jawab, Mikana. Di mana tertulis nama Hawa secara eksplisit? Bentar, aku lagi buka data. Aduh, lama kali. Anisa ayat 1. Anisa? Ayat 1. Anisa jadi ayat 1. Tafsirnya itu. Oke, tunjukkan secara eksplisit dalam bahasa Arabnya di situ ada Hawa. Oke, jadi yang Mikana minta itu secara eksplisit. Iya. Ntar aku bacain ya. Di bahasa Arabnya, Oke. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan daripada yang satu. Siapa yang satu itu? Merujuk kepada Adam. Dan dia menciptakan darinya pasangannya. Mikana, kita tahu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah, Al-Quran, nggak usah dan nggak perlu disebutkan nama-namanya itu siapa, betul? Betul? Terus nama Hawanya di mana? Jadi kamu minta secara eksplisit. Lah, iya ampun dah. Dari tadi gini Mikana. Gini Mikana. Mikana, aku ikutin kamu deh. Waduh, Mikana nge-lag. Teman-teman. Oke, kamu ikutin saya di bagian Mikana, mananya? dirimu nge-lag. Nge-lag dirimu. Aku nggak nge-lag, jangan kabur. Ini loh, aku mirroring pakai HP. Sinyal jelek ya, itu, baca sinyal jelek itu. Makanya jaringanmu itu macet-macet, nggak stabil. Kok jaringanku yang nge-lag dirimu gimana sih? Oke, aku mau tanya samamu. Anggaplah di Al-Quran nggak ada. Oke, anggaplah di Al-Quran nggak ada. Nggak bisa. Ada kata anggap. Loh, kalau anggap artinya masih ada. Sekarang kamu mau nyerah atau tidak? Artinya kalian tahu nama Hawa itu dari Alkitab. Yaitu Kopas. Gimana? Apakah kalian tahu nama Hawa yang seperti yang kamu bilang itu? Kalian tahu dari Taurat dan Injil? Bahwa artinya kalian Kopas? Padahal Taurat Injil itu adalah firman Tuhan Yesus, bukan firman Allah. Udah. Ya jawab dulu. Oke, buktiin Taurat Injil itu firman Yesus. Buktiin Taurat Injil itu firman Yesus. Sekarang kamu jawab dulu mengenai Hawa. Udah aku jawab. Kita tahu dari tafsir. Nggak ada. Emang. Kita tahu dari tafsir. Yang saya tanya adalah secara eksplisit tertulis dalam Quranmu, bukan tafsir. Saya kalau jawab Alkitab, ya kalau jawab pertanyaan teman-teman, nggak pernah tafsir. Langsung saya tunjukkan datanya. Kenapa nggak pernah tafsir? Sekarang gini, kalau kamu tanya harus eksplisit gitu. Sekarang aku tanya, di mana Jehovah adalah Yesus itu sendiri? Coba, tetot, macet teman-teman. Roh Kudusnya nggak bisa melindungin. Tetot, macet, Mikana. Jadi teman-teman, dia coba meminta pemahamannya nama Siti Hawa secara eksplisit.
Sekarang bentar dulu. Kok pemahamannya? Tadi kamu di awal, Mikana, kamu aja yang nanya sama saya. Kalau saya yang nanya sama ya kamu, udah aku bisa jawab kasihan Mikana. kamu. Udah aku sekarang bilang Mikana, aku nggak bisa jawab, kasihanilah aku. Bilang gitu dulu. Oke, udah aku jawab samamu. Ya bilang dulu. Oke, Mikana, pakai wifi aku tidak apa bisa sih? jawab, kasihanilah aku. Bilang gitu dulu. Oke, aku mau sampein. Mikana, bilang dulu, bentar dulu. Aku nggak bisa jawab. Gantian ngomong dulu, aku nggak bisa jawab Mikana, kasihanilah aku, ganti topik aja gitu. Baru kita ganti topik satu lagi. Mikana, bilang dulu seperti itu. Ya sabar dulu, aku mau ngomong. Ya, sabar dulu, aku mau ngomong. Mikana, aku sudah jawab. Kalau you tanya secara eksplisit the name of Eve atau Siti Hawa di dalam Al-Quran nggak ada. Tapi aku ngasih petunjuk samamu bagaimana kita umat muslim mengetahui nama Siti Hawa di dalam Al-Quran. Salah satunya kita melihat kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi sebelumnya. Ali Imran ayat 3. Jadi gitu Mikana, tepuk tangan. Oke, artinya kalian mengetahuinya dari kitab mana? Kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yang mana? Kitab-kitab sebelumnya yang mana? Mufasir menjelaskan, Mufasir ngasih tahu kepada kita bahwa ketika beliau, para Mufasir yang dimuliakan oleh Allah meneliti kitab sebelumnya, itu ada nama Siti Hawa. Jadi sesuatu hal yang umum dan diketahui oleh publik. Di kitab-kitab sebelumnya di mana? Ya teman-teman, di Al-Araf 23 juga yang ada maksudmu? Dijelaskan tafsirnya Siti Hawa. Taurat, tunjukkan secara eksplisit, ada nggak? Udah. Di dalam kitab Taurat. Oke. Berarti kalian itu kopas dari kitab Taurat. Mikana, gini, aku mau tanya samamu. Ketika Allah Ta'ala menurunkan empat kitab, yang mana 4 kitab itu saling ada kesinambungan, kemudian ada cerita yang diceritakan ulang, itu kopas apa enggak? Kesinambungan dari mana? Macet, soalnya Taurat, Zabur, dan Injil yang dipegang oleh Israel itu yang berfirman adalah Yotefavi itu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT. Gimana sih kamu nih? Ini menarik. Ayo kita buktikan. Yotefavi itu Allah Ta'ala atau Yesus? Mau? Justru kalau berkesinambungan harusnya di Al-Quran itu adalah Tuhan Yesus itu Tuhan sang pencipta, sang juru selamat. Ini bukan malah bertentangan. Artinya Tuhan Yesus itu bukan ditinggikan di dalam Quranmu, tetapi menentang. Mikana cantik, di dalam 5 kitab Pentateuch di Taurat di mana dikatakan Yesus itu Tuhan. Sejak kapan orang Israel menyembah Allah SWT? Mereka menyembah Yahweh. Mau aku buktikan? Ya, di mana? Oke, aku kasih data. Orang Israel di kitab ya, di dalam Alkitab ya? Di dalam Alkitab di mana? Di dalam kitabnya orang Israel ya. Bahwa di dalam Alkitab, orang Israel menganggap, di dalam Alkitab di mana? Kita buka Ulangan 6 ayat 4 di original teksnya. Apa kata orang Israel di situ? Deuteronomy. Oke, kita buka. Sabar dulu. Mikana juga siapin data di mana orang Israel mengaku bahwa Tuhannya jadi manusia dan bernama Yesus. Berani? Tuhan Yesus sih. Ya, aku bukain. Sang pencipta itu datang ke dunia tetap Tuhan, bukan manusia. Kamu itulah di situ salah paham. Oke, tunjukkan di mana orang Israel menyembah Allah SWT. Mereka menyembah Yotefavi. Yotefavi itulah Tuhan Yesus yang awal dan akhir. Tidak ada Elohim selain Dia. Terima kasih Natu. Bentar, sabar dulu. Bisa buka Ulangan 6 ayat 4 di bahasa aslinya, Mikana. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Udah, saya hafal ayatnya. Buset. Ya dong, orang kitab saya pasti saya hafal. Oh iya, hafalan aku, Mikana. Dan itu Tuhan Yesus. Yahweh itu Tuhan Yesus. Oh, Yahweh Tuhan Yesus. Mikana, iya, saya tunjukkan nanti ayatnya di mana yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini Ulangan 6 ayat 4 dalam bahasa Ibrani. Coba kita baca. Di sini dikatakan Shema Yisrael,
Yod He Wafe Elohenu Yod He Wafe Ehad. Nah, menurut orang Yahudi, yang benar bacanya yang Yod He Wafe, bukan Yud. Apa tadi kamu baca itu? Yod He Wafe. Yod He Wafe gitu, yang benar. Mikana, aku paham bahasa Ibrani, tenang aja. Jadi kalau kita buka, kenapa kamu plesetkan namanya? Yod He Wafe, sama aja. Yod He Wafe apa? Bukan Yod He Wafe. Mikana diem dulu. Jadi di sini dikatakan Shema Yisrael, Yod He Wafe Elohenu Yod He Wafe Ehad. Kata orang Yahudi, kata seorang rabi dari Yahudi, ketika kata Yod He Wafe, ya di situ di mana Allah di situ? Kan di situ Yod He Wafe bukan Allah. Aku buka targumnya Rabi Saadia Gaon. Targum? Nah, Mikana nggak tahu targum, teman-teman. Bukan sini, Astaga. Nggak bisa. Di sini ya sumbernya Kejadian sampai Wahyu. Mikana, kan kamu minta tolong ke aku. Di mana orang Israel bilang Tuhannya adalah Allah, betul? Halo Mikana. Aduh, macet teman-teman. Mikana nggak diridhoi sama Roh Kudus. Aduh, Mikana macet, nge-lag. Ya jadi gini aku jelasin. Teman-teman, dalam konteks Ulangan 6 ayat 4. Aduh. Mikana, sinyalmu benerin dulu. Nge-lag kamu, sinyalku nih bagus. Oke, aku jelasin ya. Kelihatan kan Mikana? Udah bagus kan? Udah. Oke, Mikana diem dulu. Aku 30 detik aja. Tertulis di mana? Tertulis di mana ada Allah. Oke, jadi ketika Mikana minta di mana orang Israel mengakui bahwa Yod He Wafe itu adalah Allah, di Ulangan 6 ayat 4. Di sini dikatakan Shema Yisrael Hashem Elohenu Hashem Ehad. Kata Hashem, sang nama itu, the name Yod He Wafe, itu menurut orang Israel. Lihat, kita cek di Targum Saadia Gaon. Ini huruf apa Mikana? Mikana pasti nggak tahu. Halo, di mana di Ulangan 6 ayat 4 di situ ada Allah. Teto. Oi. Yang saya tanya di mana di Ulangan 6 ayat 4? Enggak bisa, ya. Parameter tertinggi adalah Alkitab firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4. Ini loh, Saadia Gaon, Enggak bisa, ya. Parameter kebenaran, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Di mana di Ulangan 6 ayat 4? Di situ ada Allah SWT. Jangan takia kamu. Saya tidak mau arahkan ke yang lain ya. Karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Di mana tertulis di Ulangan 6 ayat 4 di situ Allah SWT. Di situ adalah Yod He Wafe. Kamu itu bawa targum di sini. Mikana, di sini itu parameter kebenaran otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Di situ di Ulangan 6 ayat 4 ada Allah SWT. Di situ adalah Yod He Wafe. Yod He Wafe menurut otoritas pemilik kitab itu sepadan dan setara dengan Allah. Mikana kan nggak tahu. Makanya aku kasih tahu. Saat dia Gaon bilang berfirman di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dia tidak akan pernah memberikan firman-Nya atau ketetapan-ketetapannya, hukumnya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Sedangkan yang sembah Nabi siapa? Coba kamu baca dulu. Kita buktikan apa benar. Mikana lari-lari tentang Yod He Wafe adalah Allah atau Yesus. Mikana udah selesai, nggak berani kita diskusin panjang-panjang. Karena kamu mengatakan bahwa iya, targum itu tafsiran ya, bukan firman Tuhan. Itu tafsiran teman-teman. Tafsiran, makanya aku bilang saya nggak mau. Orang Israel kan yang klaim. Saya nggak mau dibawa ke tafsiran karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, ya. Oke, yang baca kitab Taurat siapa? Mikana, aku mau tanya samamu. Yang baca kitab Taurat siapa? Oke, lari Mikana. Atau otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Saya tidak mau sumber-sumber tafsiran. Di dalam Alkitab, firman Tuhan tertulis Ulangan 6 ayat 4, tidak ada di situ tertulis Allah SWT, tapi Yod He Wafe. Di mana Yod He Wafe itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mikana, gantian. Bentar dulu. Di 1 Tawari ke-16 ayat 26, ya.
Di situ tertulis sebab Allah segala bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah sang pencipta. Nah, sedangkan nabimu disuruh diperintahkan menyembah siapa? Kamu baca di An-Naml 91. Baca Goldian. Baca Goldian di An-Naml 91. An-Naml 91 baca. Baca An-Naml 91. Baca An-Naml 91. Saya tidak mau diarahkan kepada tafsiran-tafsiran ya teman-teman ya, karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Saya tidak mau diarahkan ke tafsiran. Makanya tadi ketika kamu mau bawa ke tafsiran tentang Hawa, saya tidak mau. Karena apa? Bukankah Oke, udah bisa aku jelasin Mikana. Dari tadi kumute. Oke, ya udah kamu ganti aku jelasin. Baca di An-Naml 91. Siapa yang disembah Nabi Muhammad di situ? Innama umirtu an na'budu rabb hadhil baladil ladzi haramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri ini yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Apa salahnya? Ya di situ kan aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi kan nabimu menyembah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan di dalam Satu Tawarik 16 ayat 26 firman Tuhan tertulis sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Waduh, macet teman-teman. Jadi gini, Mikana coba menukil An-Naml 91, itu nggak ada masalah. Orang Israel aja mengatakan Allah bangsa lain itu adalah berhala. Tapi aku bukan berarti bilang Tuhan berhala ya. Oke. Ini Alkitab yang Mikana, aku mau tanya samamu. Mikana, aku mau tanya samamu. Mikana, di sini tertulis Mikana, ada di dalam Mikana, aku mau tanya samamu, boleh nggak? Dalam Alkitab Oke, Mikana, Yod-Heh-Wah-Veh pemilik negeri Mekah nggak? Yod-Heh-Wah-Veh pemilik negeri Mekah nggak? Tetapi Yod-Heh-Wah-Veh pemilik negeri Mekah nggak? Bentar dulu. Bentar. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, seluruh alam semesta itu milik Tuhan Yesus Kristus. Yod-Heh-Wah-Veh juga pemilik negeri Mekah nggak? Jawab. Tapi dalam Alkitab tidak pernah. Yod-Heh-Wah-Veh pemilik negeri Mekah nggak? Semua alam semesta, saya bilang semua alam semesta. Tapi di sini yang disembah hanya semua Tuhan kan? negeri Betul, Mekah. semua. Hanya Tuhan negeri Oke, Mekah. aku bacain ayatnya, aku bacain ya. Oke, gantian. Karena dalam Alkitab gini, parameter kebenaran adalah Alkitab ya. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Tuhan negeri Mekah, tetapi Tuhan bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel itu Tuhan semesta alam. Kalau Alkitabmu kan secara spesifik dikatakan Tuhan negeri Mekah. Udah kepanjangan Mikana. Jadi aku jelasin samamu ya, aku jelasin. Di sini yang berfirman tidak ada dalam Alkitab. Aku jelasin samamu. Yang berfirman itu adalah Yod-Heh-Wah-Veh sang pencipta. Dialah yang menjadikan langit. Satu Tawarik 16 ayat 26. Oke, boleh aku jelasin samamu Mikana. Jangan lari-lari ke situ. Kita ke An-Naml 91. Aku selalu ngikutin kamu loh. Ya, sabar dulu, gantian satu-satu. Mikana, suatu persoalan belum kelar. Kita kelarin dulu. An-Naml 91 dulu. Aku jelasin samamu ya. Oke, gantian. Jadi, ketika Mikana dari tadi lari-lari, kabur kemana? Ulangan 6 ayat 4 belum kelar dibahas. Terus Nabi bangsa lain belum kelar dibahas. Coba lari ke An-Naml 91. Aku ikutin. Karena apa? Aku mengasihi kamu, Mikana. Karena kamu perlu kamu framing, aku pun juga mengasihi. Di dalam An-Naml 91 dikatakan, kata Allah, Innama umirtu an abada rabba hadhil baladah alladhi haramaha walahu kullu say'i wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad, hanya diperintahkan oleh Allah, hanya diperintahkan apa? Menyembah Tuhan negeri ini. Jadi Mikana, logikanya gini, aku ajak kamu bermain logika. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Hasyim atau Yod-Heh-Wah-Veh, pemilik seluruh alam semesta itu, boleh nggak Allah klaim Bekasi punya dia? Boleh nggak? Tetot. Tapi nggak pernah dalam Alkitab disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tapi jangan lari-lari kemana-mana. Aku kasih pertanyaan singkat, karena di sini secara spesifik dikatakan Tuhan negeri Mekah. Oke. Kalau bukan Tuhan negeri ini. Seperti itu. Tuhannya bangsa Israel. Karena Tuhannya bangsa Israel itulah Tuhan semesta alam. Oke, aku kasih tanya samamu. Mikana,
Kasih satu soalan, tolong dijawab. Ketika JHWV, ketika Hasyim mengklaim bahwa alam semesta ini milik dia, lalu tiba-tiba dia ngeklaim Bekasi milik dia, boleh tidak? Iya, miliknya segala alam semesta karena boleh tidak? Jawab. Bentar dulu. Jawab, boleh tidak? Tetot. Ada juga Allah bangsa Moab. Allah bangsa boleh Moab. tidak, Mikana? Jadi makanya Allah bangsa lain itu kata Alkitab berhala. Karena apa yang disebut jawab saja, Mikana. Jawab saja. Mikana jawab. Bentar, miliknya semua alam semesta. Tetapi tidak pernah dalam Alkitab dikatakan sembah Tuhan negeri Mekah atau sembah Allahnya Moab. Mikana jawab, boleh atau tidak? Orang Israel. Boleh atau tidak? Kalau Bekasi diklaim Tuhan kota Bekasi, Tuhan pemilik kota Bekasi, boleh nggak? Nggak bisa, berarti Bekasi bukan miliknya Tuhan. Tepuk tangan. Bentar dulu. Tuhan orang Bekasi kan berbeda. Tuhan yang memiliki kota Bekasi berbeda. Di sini ada nggak di situ dikatakan Tuhan yang memiliki Mekah? Ada nggak di sini ditulis aku jelasin. Tuhan yang memiliki Mekah? Nggak ada. Jangan kamu tahu. Aku jelasin samamu. Mikana, aku jelasin samamu. Di sini dikatakan innama umirtu an ini secara spesifik dikatakan Tuhan negeri Mekah, tidak ada Tuhan yang memiliki Mekah, nggak ada. Oke, aku jelasin sama. Di sini dikatakan kenapa selalu dikatakan di dalam Alkitab itu Tuhan atau Elohimnya bangsa Israel supaya membedakan Allah bangsa lain. Karena juga ada Allahnya bangsa Moab. Gantian ya. Jadi ada dalam Alkitab itu Tuhan yang berfirman itu Allah SWT, tetapi adalah Tuhan Yesus Allah Yahweh itu sendiri. Gantian, jangan lari kemana-mana ya. Aku jelasin Anamal 91 dulu. Anamal 91. Ya udah, gantian 30 detik boleh nggak? Aku ngomong jangan dipotong. Mikana ngomong selalu aku biarin. Kenapa kamu kesana kemari? Nggak jelas. Yang kesana kemari kamu tiba-tiba ke Anamal 91. Karena kamu bilang di dalam Alkitab Allah SWT yang berfirman, sementara orang Israel aku jelasin gantian. Udah, aku dapat poinmu. Aku jelasin. Di sini dikatakan innama umirtu an a'badu rabb hadhil balada alladhi harramaha walahu kulli sayyin wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ayat selanjutnya apa? Yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Coba buka, namanya siapa? Namanya siapa? Itu dikatakan namanya siapa? miliknya. Tapi namanya siapa? Namanya kalau kamu tanya di dalam surat Toha ayat 14, kata diam dulu Mikana. Aku jelasin. Mikana harus sebutkan Tuhan negeri Mekah yang disembah nabimu itu namanya siapa? Kan Allah SWT. Namanya Allah Ta'ala telah dimuliakan oleh Nabi SWT. Mikana boleh aku jelasin tentang nama? Boleh aku jelasin tentang nama? Ya silakan. 1 menit, tolong jangan dipotong. Lalu kita berbicara tentang nama. Begini saja, nggak usah. Sekarang yang disembah nabimu di situ namanya siapa? Namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia orang Israel yang terus sama kita tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT. Ya udah, gantian Mikana. Aku buktiin orang Israel, orang Yahudi nyembah Allah Ta'ala. Tunjukkan dalam Alkitab, dalam Alkitab. Dalam Alkitab, karena otoritas tertinggi, parameter kebenaran adalah Alkitab, firman Tuhan. Saya tidak mau targum itu tafsiran, ya. Silakan tunjukkan dalam Alkitab. Mikana kalau bisa, saya sampai ayam tumbuh gigi. Mikana, aku mau tanya sedikit samamu dulu. Mikana, nama Yakobus dalam bahasa Inggris apa? Tunjukkan dulu dalam Alkitab, ya. Di mana di situ Allah SWT yang berfirman, karena yang disembah orang Israel, para nabi, para rasul itu adalah Yod-Heh-Vav, itu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT, saudaraku. Ya udah, gantian dia Mikana. 1 menit tolong jangan dipotong. Aku ada waktunya. 2151 ganti kamu waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, masalah nama itu bisa berubah-berubah di daerah tertentu. Contoh, ada transmisi nama. Yesus di dalam bahasa Indonesia, Jesus dalam bahasa Inggris, Iso di dalam bahasa Aramaik, Yesua di dalam bahasa Ibrani, Isa di dalam bahasa Arab. Apakah ketika Iso Yesus itu berbeda merujuk kepada pribadi yang berbeda? Tidak. Contoh lagi, James dalam bahasa Inggris, Yakobus dalam bahasa Indonesia. Apakah ketika James dan Yakobus namanya berbeda, itu merujuk kepada pribadi yang berbeda juga? Tidak, teman-teman.
Jadi, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa melalui kitab-kitab terdahulu mengenalkan dirinya Yod-Heh-Wav-He, lalu kalau kita cek menurut para pakar, menurut para teolog-teolog Israel, ternyata nama Yod-Heh-Wav-He itu sepadan. Kalau Arabik itu sejajar dengan nama Allah. Kata Rabbi Sa'adi Agaon, ketika dia mentafsirkan ulangan 6 ayat 4 Shema Yisrael, Yod-Heh-Wav-He Eloheinu Yod-Heh-Wav-He Ehad, dia bilang ini, Ilahuna ya Yisrael, Allah Elohinu Allahul Ahad. Jadi sekarang Allah SWTmu itu nama apa Allah. bukan? Allah SWT Mikana. itu nama. Oke, kalau Allah SWT itu adalah nama, kalian bisa bersyahadat nggak dalam nama Yahweh? Mikana, masalah syahadat itu syariat. Jangan lari kemana-mana, jangan lari ke syahadat. Kalau syahadat kalau itu kita Allah lari ke SWT itu syariat. namanya bisa berubah-ubah, ya udah kalian syahadat dalam nama Yahweh aja, Oke, itu Yeshua Mikana, Mashiach. nama Bisa? Yesus bisa berubah-ubah nggak di dalam negara Tidak ada Allah tertentu? selain Yeshua Mashiach. Bisa Mikana, kalian bersyahadat seperti Mikana, itu? nama Yesus dalam bahasa Aramaik apa? Yeshua. Salah, itu bahasa Ibrani. Sorry. Oh iya. Bukan. Yeshua itu dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Ibrani Yeshua. Aramaik, bahasa Aramaik apa? Iya, Yeshua. Salah, Mikana nggak belajar. Nggak usah kamu. Aduh, Tuhan Yesus. Sekarang gini aja, nama Cek Tuhanmu Pesita bisa berubah-ubah. Aramaik. Cek Iya, Pesita nama Aramaik. Tuhanmu bisa Pesita Aramaik itu berubah-ubah nggak New jadi Testament Allah SWT. berbahasa Aramaik. Ya, Aduh. Mikana sabar dulu. Begini, kamu bilang ya namanya bisa berubah-ubah. Sekarang kalau bisa berubah-ubah, kamu mulai hari ini syahadatnya dalam nama Yeshua Masih aja atau Yahweh aja bisa? Oke, boleh aku jelasin? Aduh Tuhan. Oke, aku jelasin. Jadi gini teman-teman, kenapa kita ketika mengucapkan credo, mengucapkan shema, mengucapkan syahadat, menisbatkan nama Allah Ta'ala dalam pengakuan kita. Ashadu alla ilaha illallah. Kenapa nggak ashadu Yod-Heh-Wav-He? Mikana, percaya tidak bahwa perjanjian lama itu berhenti dan hanya untuk orang Israel? Bahwa ketika ada perempuan Kanaan datang kepada Yesus, termaktub di dalam Matius 15, perempuan Kanaan itu disebut sebagai anjing, tepuk tangan. Karena dia bukan bangsa Israel. Yesus jangan bilang, kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. ya udah aku jelasin, ya, aku kamu nggak itu kabur. membaca Yesaya 12, nama Tuhan itu harus diberitahukan ke seluruh dunia. Agar apa? Agar seluruh dunia tahu bahwa Yahweh lah yang sangat mulia, agung, Tuhan semesta alam ya. Harus diberitahukan kepada seluruh dunia. Nah sekarang kalau nama Allahmu bisa berubah-ubah, ya udah kalian syahadat ya mulai hari ini dalam nama Yahweh aja. Berani? Mau? Oke, udah. Mau udah. Gak? Ya udah kamu sarankan aja kepada ya udah aku saudara jelasin, yang aku jelasin. itu. Ini giliranku ngejelasin Mikana. Oke. Jadi gini, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Sorry, Mikana ya, yang ku kasih. Kalian kamu itu tidak konsisten. Tadi kamu bilang bisa berubah-ubah. Kok nggak konsisten? Kenapa kamu bawa ketika menjelaskan imanmu? Kenapa kamu malah menjelaskan tentang nama Yeshua? Ya, sekarang yang saya tanya, nama Allahmu bisa berubah-ubah nggak? Jangan kamu menjelaskan Yeshua Mashiach. Jelaskan tentang imanmu, saudaraku yang terhormat. Gantian, Mikana, kalau kita menjelaskan sesuatu itu harus kasih pembanding supaya kamu dan penontonmu paham betul. Jangan Yeshua Mashiach. Aku nggak ke imanmu. Oke, sekarang tunjukkan di dalam kitabmu apakah nama Allahmu bisa berubah-ubah. Kalau bisa berubah-ubah, apakah syahadat kalian bisa diganti jadi nama Yahweh? Silakan. Karena kamu kan pingin banget guys diakui kan kalau Tuhan Yahweh itu adalah Allah. Seperti itu. Ya udah 1 menit, 1 menit diem dulu. 1 menit diem dulu. Boleh? Ya silakan. Apakah nama Allahmu bisa berubah-ubah? Nggak usah kamu jelaskan Alkitab. Jangan jelaskan Alkitab. Itu urusan saya. Jadi gini teman-teman ini. Kita umat Islam dan Yahudi sepakat bahwa Tuhan itu tempat sabar dulu. Astaga, jangan dipotong-potong. Saya baru membuka mulutku menjelaskan tentang kebenaran. Allah SWT, saudaraku. Ya iya, diem dulu. Jelaskan aku baru buka mulutku menjelaskan kebenaran, tapi Mikana potong. Poinnya nggak sampai. Di satu sisi kamu itu guys dari Yahudi, di satu sisi kita mau bilang Yahudi seburuk-buruk makhluk. Yang mana yang benar? Diem dulu Mikana, diem dulu. Oke? 1 menit, aku baru ngomong 3 detik lo dipotong.
Biar enak, biar teman-teman di bawah nangkep poinnya, betul? Karena kamu kemana-mana, saya nggak mau biarkan karena kamu nanti menyesatkan umat. Ya udah, nanti tinggal jawab kalau yang kukatain penyesatan. Jadi gini Mikana, Islam dan Yahudi itu sepakat tentang konsep Tuhan yang sama, bahwa Tuhan itu bukan yang digantung oleh makhluknya, tetapi tempat bergantung segala makhluk. Tepuk tangan. Islam dan Yahudi percaya. Yang kedua, ketika ada orang Yahudi tinggal di Arab, ditanya oleh orang Arab, man rabbuka ya ahi, siapa Tuhanmu? Yahudi jawab, Allah. Di mana tertulis dalam Quranmu? Dalam Quranmu. Woi, kalau kamu bicara itu pakai data, pakai dalil, jangan asumsi, jangan hasil liar, woi. Oke. Mikana, di room ini saudaraku kalau bicara itu pakai data, pakai dalil. Bukan asal cuap-cuap. Ya, kamu nggak mau terima dalil. Dari Yahudi. Masalahnya kamu nggak mau terima dalil dari Yahudi. Kamu mau nggak terima dalil dari Yahudi? Loh, Alkitab yang saya pegang itu penulisnya orang Yahudi. Itu firman Tuhan Yesus. Kamu mau nggak terima dalil dari Yahudi? Gantian. Kamu dari mau nggak terima dalil? Yang penting dari Alkitab. Jadi kalau Yahudi nafsirin kitabnya salah menurutmu? Aku nggak mau. Ayo, tetot, tepuk tangan. Tinggi parameter kebenaran itu firman Tuhan yang tertulis sama kitab, bukan tafsir. Mikana, Tuhanmu ada itu karena ditafsir. Pakai dalil, bukan tafsir. Mikana, Tuhanmu itu ada juga karena ditafsir. Aduh, betul nggak? Tuhanmu ada karena ditafsir. Sekarang gini Goldia. Gini deh Mikana bernarasi 1 menit, aku 30 detik. Nggak apa-apa. Gimana? Gini aja bilang, udahlah Mikana, aku memang nggak bisa jawab, kasihanilah aku, udah gitu aja. Aduh, kocak Mikana. Oke, aku jelasin teman-teman ya. Jadi gini Mikana. Tunjukkan dalam kitabmu bahwa nama Allahmu bisa diubah-ubah. Oke, tunjukkan dalam kitabmu bahwa nama Yehova bisa berubah jadi Yesus. Ayo, tetot. Karena Yesus itu singkatan dari Yehowasa. Di mana di dalam Alkitabmu YHWH singkatan dari Yesua bla 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 dan lain sebagainya. Ayo. Mazmur 98 ayat 2. Oke, baca Mazmur 98 ayat 2, jangan takiyah. Ganti ku kejar Mazmur 98 ayat 2. Ayo kita buka. Mazmur 98 ayat 2. Gimana dikatakan YHWH singkatan dari itu? Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ngibul. Oke, saya baca bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya. Karena kan nama Tuhan itu kan Yehosua. Jadi itu bentuk singkatan dari namanya yang kudus, Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua ya. Di mana dikatakan coba? Silakan baca di Mazmur 98 ayat 2. Oke, Mazmur 98 ayat 2. Mana di situ dikatakan? Ntar saya tunjukkan bahasa aslinya. Mencret teman-teman. Tuhan Yesus itu mencret Mikana. Oke. Itu Yehosua. Jadi itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua ya. Di mana di sana dikatakan singkatan dari Yahweh Yasa? Ayo, nah lo. Ya karena Yehosua jadi namanya. Di mana dikatakan Yesua, jangan nafsir. Itu bentuk singkatan dari Yahweh Yesua. Mencret teman-teman, nafsir dia. Oke, ini saya tunjukkan. Iya, tunjukin. Kok nggak ada? Bentar dulu, saya mau kamera ke belakang. Silakan Mikana. Iya, jaringan saya ini ya. Oke, nih. Mazmur 98 ayat 2 teman-teman. Hodia Yahweh Yesua to leene hagoim gilah sikato. Makanya Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa atau Yahweh Yesua yang artinya Tuhan penyelamat. Makanya kalau di LAI diterjemahkan Tuhan keselamatan kita. Wow, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di mana di situ dikatakan singkatannya? Di mana Mikana? Oke, di mana di situ dikatakan singkatannya? Waduh, nafsir. Ngibul teman-teman. Bukan nafsir. Makanya iya, di mana di situ dikatakan singkatannya? Kena kan Mikana? Makanya diterjemahkan Tuhan penyelamat.
Tuhan penyelamat. Makanya ketika dia datang ke dunia, Matius 1 ayat 21, namanya diberikan, disebut Yesua, ya, yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Kenapa? Tuhan Yesus itulah penyelamat kita. Kalau dia datang ke dunia dipanggil Yahweh kan nggak mungkin, karena orang Israel itu nggak pernah menyebut secara langsung Yahweh. Makanya disebut Yesua, yaitu bentuk singkatan dari Yahweh Yesua atau Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Oke, sekarang tunjukkan dalam Quranmu di mana Allah SWT bisa berubah-ubah namanya. Nggak usah ke situ lagi, saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang tunjukkan di dalam Quranmu bahwa nama Tuhanmu bisa diganti-ganti. Oke, silakan. Sekarang silakan tunjukkan dalam Quranmu. Waduh, Mikana 2 menit, aku tunjukin samamu bahwa Mikana salah mentafsirkan. Oke. Jadi gini teman-teman. Enggak. Sekarang tunjukkan dalam Quranmu. Sekarang tunjukkan dalam Quranmu. Bukan takut. Sekarang tunjukkan dalam Quranmu bahwa ya, jangan tunjukkan Alkitab. Sekarang tunjukkan dalam Quranmu di mana di situ tertulis di dalam kitabmu bahwa nama Tuhanmu bisa berubah. Bukan takut, saya sudah tunjukkan data. Ya. Kamu terima, puji Tuhan. Di mana datanya di situ bahwa Yahweh itu punya singkatan? Di mana? Mikana tahu nggak? Yesua ini banyak singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya di mana di situ dikatakan bentuk singkatan. Tunjukkan sekarang. Di mana di situ dikatakan bentuk singkatan? Mulai mute, kabur, macet. Bukan kabur sekarang. Enggak, sekarang kenapa kamu nggak mau tunjukkan dalam kitabmu di mana Tuhanmu bisa berubah-ubah gantian namanya? Gantian aku jelasin ya. Gantian Mikana. Sekarang jelasin dalam kitabmu. Aku jelasin. Jangan kabur kemana-mana. Yahweh itu, aku jadi Yahweh lagi. Allah Yesus itu berubah-ubah namanya. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dulu. Ini Mikana main klaim. Sekarang aku jelasin. Tunjukkan dulu, tunjukkan dulu dalam kitabmu. Di situ sudah saya tunjukkan tadi. Mikana jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Ini lo nafsir. Jawab ini lo nafsir. Saya bukan Mikana, nafsir di situ. Tafsiran lo keluar konteks. Wallahi keluar konteks. Udah jangan kabur. Sudah ada. Iya, Yahweh. Aku bukan kabur. Tunjukkan dulu dalam kitabmu. Yahweh Yesua kalau artiin singkatan. Bisa berubah-ubah. Kenapa kamu kabur tuh? Nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Ayo di mana? Ayo cepat. Jangan ke sana kemari. Saya sudah kasih tahu. Kenapa kamu masih ngeyel? Oke. Mikana, boleh aku jawab ya? Dalam kitabmu tunjukkan bahwa nama Tuhanmu bisa diubah-ubah. Allah SWT berubah-ubah namanya. Bisa nggak gantian aku ngejelasin selama 1 menit? Tunjukkan dalam kitabmu bahwa Allah SWT itu berubah nama jadi Yotevave. Karena kamu kan tadi selalu mengais-ngais bahwa Yotevave itu adalah Allah SWT. Sekarang tunjukkan dalam kitabmu bahwa Allah SWT itu adalah Yahweh. Silakan. Ya udah, gantian ngomongnya. Bisa kan nggak dipotong? Kamu ngomong nggak aku potong? Tunjukkan betul? Dalam kitabmu. Kamu sekarang aku jelasin. Sekarang aku jelasin. Jadi dalam Mazmur 98 ayat 2, ketika dipotong teman-teman, takut kebenaran. Bukan takut, yang saya tanya itu Mikana takut kebenaran disampaikan, di mute saya. Aduh. Tadi kamu ya bilang Yesua, namanya jadi Yesus, segala macam lah. Kenapa aku tunjukin. Aku tunjukin. Tentang imanmu, di mana Allah Yesus itu adalah Yahweh di dalam Quranmu? Tunjukkan nama, kan aku tunjukin nama kan? Aku tunjukin nama. Udah. Ya diem dulu. Aku nggak ke Mazmur 98 ayat 2 itu nanti. Di dalam Al-Quran Allah Yesus itu adalah Yahweh. Sekarang kalau kita ngomongin nama teman-teman, coba lihat ya. Kita buka Ulangan 6 ayat 4 atau Keluaran 3 ayat 15. Silahkan. Allah, Tuhan Yesus tolong. Di dalam kitab. Astaga naga di sorga Papa. Mikana sabar dulu. Iya, nanti ke Al-Quran. Nanti ke Al-Quran. Bahasa itu berkembang Mikana. Bahasa berkembang. Jadi, aku terbiasa akademis sejak dalam kandungan. Sekarang ku jelasin pakai data. Tolong dulu. Kemudian yang saya minta itu dalam kitab Quran di mana Yotevave itu adalah Allah SWT. Ya udah. Kenapa kamu kabur? Mikana. Kamu cara diskusi nggak gitu. Saya nggak kabur. Apakah kamu habis ini ke Al-Quran. Mikana, habis ini ke Al-Quran. Minum dulu. Habis ini ke Al-Quran. Kitab yang kamu tunjukkan, saudaraku Goldian. Iya, habis ini ke Al-Quran. Mikana camcoik. Habis ini ke Al-Quran. Alkitab yang selalu kamu tunjukkan? Kenapa selalu Alkitab yang kamu tunjukkan? Mikana camcoik. Diam dulu, habis ini ke Al-Quran. Bisa diam dulu nggak? Yang dia tunjukkan itu adalah Alkitab. Mengais-ngais dan ya udah gantian. Aduh, gemes aku sama Mikana. Bisa diam dulu gantian nggak?
Sekarang yang saya tanya, di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-Hed? Oke, aku Tunjukkan ikuti. dalam kitabmu. Aku ikuti.